mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pengajian rutin di Masjid Al-Munawwar. Dan tak lupa pula mengucapkan permohonan maaf yang mana kami selaku yang bertepatan di sini Masjid Al-Munawwar tidak memberikan sambutan yang lebih baik kepada ibu-ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya pada acara pagi ini akan insyaallah pengajian rutin kita diisi oleh Bapak Ustaz yang telah hadir pada pagi ini, dan kami untuk tidak berpanjang-panjang bahwa kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Munawwar, pengurus Forkomas Forum Komunikasi Malaka Asari, yang berbahagia juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya untuk menyampaikan tentang sesuatu yang sangat fenomenal, yang sangat signifikan, yang sangat berpengaruh terhadap Islam dan umat Muslim. Bukan hanya di Jakarta, tetapi di Indonesia pada umumnya. Terkait dengan masalah penistaan atau penodaan agama. Penistaan atau penodaan agama ini demikian berbahaya, demikian mengganggu, bukan hanya kegaguhan, tapi mengancam keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, paradigma yang dibangun dalam hal pencegahan dan penanggulangan terhadap penodaan agama pada masa PKI telah ada undang-undang yang mengatur tentang penodaan agama itu, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 PNS 1965 tentang pencegahan dan atau penyalahgunaan penodaan agama. Jadi tahun 65 sudah diatur tentang larangan setiap warga negara, setiap orang untuk melakukan penodaan terhadap agama. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah rasa keagamaan. Rasa keagamaan ini terkait dengan keyakinan, termasuk juga keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada firman-Nya, keyakinan kepada Nabi-Nya, keyakinan kepada hari akhir dan lain-lain. Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 1 1965 PNS ini tetap diberlakukan, walaupun sebagian pihak telah 2 kali menginginkan pembatalan Undang-Undang Nomor 1 PNS ini. Tidak lain tidak bukan mereka itu adalah kaum liberal dan kaum Syiah yang merasa keberatan dan terganggu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 PNS ini. Dan kita sama-sama saksikan bahwa seseorang yang menjabat gubernur Basuki Cahayapurnama telah melakukan secara keras
sosialisasi melalui ungkapan perasaan pidato dia di Pulau Pagar, bukan hanya di kelas itu, tetapi kalau Bapak dan Ibu membaca buku Ahok yang berjudul Merubah Indonesia pada halaman 40 paragraf 4, maka Bapak dan Ibu dapat yakin bahwa sebenarnya Ahok ini telah menegasikan Al-Maidah ayat 51. Saya sudah berikan ke Pak Eman, nanti bisa diperbesar di ML. Ini adalah konstruksi ungkapan perasaan Ahok dan telah saya sampaikan di depan sidang pengadilan karena saya saksi yang memberatkan Ahok dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Walaupun ada ahli yang memberatkan, ada juga ahli yang meringankan. Ahli yang meringankan ini mengakunya dokter, kayak haji, tapi hajinya dulu, kayaknya tidak jelas, dokternya dulu. Bapak dan Ibu sekalian, kutipan buku Merubah Indonesia saya bacakan. Pada ayat ketiga, dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam. Jadi ulama yang menyampaikan Al-Maidah itu berlindung dari ayat suci agama maupun siapa saja yang percaya terhadap Al-Maidah 51 berarti berlindung di balik ayat suci agama. Berarti di sini ada inkonsistensi pemikiran Ahok menganggap Al-Quran itu sumber kebohongan. Kita tegas. Mereka menggunakan surah Al-Maidah 51, isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka. Dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin. Intinya mereka, maksudnya kita ini mengajak agar memilih pemimpin dari kaum muslimin. Paragraf keempat atau linia keempat, padahal setelah saya tanyakan ke teman-teman, dia disebutkan siapa temannya, ternyata yang ini diturunkan pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad SAW dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan kelompok Yahudi. Jadi, kata Ahok, jelas bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan. Berarti di sini yang bersangkutan telah menegasikan ketentuan wajib memilih mengangkat pemimpin Muslim. Pemimpin makna jenis umum, spesifiknya bisa kekasih, teman dekat, penolong, bisa juga membina pengatur. Tetapi umumnya siapa saja yang pemimpin pasti dia pengatur, pembina, penolong, kekasih, teman dekat, sudah pasti. Di sini dia menegasikan dan dia merasakan kekecewaannya karena kalah pada pilkada gubernur dengan adanya Al-Maidah 51. Sehingga sekarang ini dia ingin mengambil keuntungan dari Al-Maidah 51 agar umat Islam tidak percaya ayat 51 surah Al-Maidah dan surah yang lainnya yang berkaitan dengan kepemimpinan Muslim atau umat Islam. Dia ingin mengambil keuntungan karena waktu di Babel dia terhalang di sini. Ditambahkan di sini di alinea 9, kondisi inilah yang memicu kita tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Maksudnya kalau hanya memimpin didasarkan dari pilihan yang seiman, itu tidak akan mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Melainkan kita hanya mendapatkan yang buruk dari yang terburuk karena rakyat memilih, memang diarahkan, diajari, dihasut untuk memilih yang sesara, termasuk yang seiman. Pernyataan ini sangat-sangat kontroversial dan sangat-sangat memalukan bagi seorang gubernur, bagi seorang yang mantan legislatif. Tentu ini tidak dapat kita terima. Ditambahkan, singkatnya, kata Ahok, hanya memilih yang
kasarnya yang sesama manusia. Jadi menurut Ahok, kalau orang Islam memilih, orang Islam itu memilih manusia. Tapi kalau memilih di luar orang Islam ataupun orang non-Muslim memilih orang Islam, itu bukan memilih manusia. Di sini berarti kesimpulan saya mengatakan bahwa telah ada niat jahat dalam diri Ahok ketika dia mengalami kekalahan pada saat pilkada Babel. Di bukunya ini sudah jelas ada makna-makna simbolik. Makna simbolik itu merupakan kelanjutan dari suatu pengalaman yang dirasakan, sehingga ada motivasi bagi Ahok agar disampaikan informasi itu. Jangan percaya terhadap siapa saja yang mengatakan kewajiban memilih pemimpin Muslim. Ada kata-kata yang saya kritik, bukan hanya penodaan terhadap Al-Ma'idah, tetapi mengingkari hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, neraka. Kata dia, kata Ahok, perasaan ini nggak bisa milih, takut masuk neraka, dibodohin dulu, silakan dibuka kembali. Takut masuk neraka, dibodohi, berarti sama saja yang bersangkutan ini menegasikan ancaman hukuman berdasarkan nas terhadap orang-orang munafikun nifaq yang memilih mengangkat gubernur Muslim. Sehingga maksudnya kalau orang Islam memilih dia, tidak akan masuk neraka. Kebalikannya, konsekuensi logis pemikiran dia. Hal yang sama dikatakan oleh pemimpin PDI Perjuangan, bahwa alim ulama itu hanya peramal, tidak pernah melihat masa depan, tapi sudah bisa menganalisa, sudah mengatakan yang notabene dia belum melihatnya. Hal yang sama, berarti ini ada kesatuan sistemik pemikiran dari partai pengusung dan yang diusungnya. Sekarang kita lihat proses persidangan. Proses persidangan sudah tidak murni lagi bicara hukum. Pertama, dari pihak Ahok mempermasalahkan saksi pelaku. Sudah lewat saksi pelaku. Kedua, mempermasalahkan kedudukan legalitas Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwa pendapat dan sikap keagamaan MUI yang notabene terkandung fatwa telah menjadi pemicu terjadinya kegaduhan yang menyebabkan Ahok masuk dalam proses pengadilan pidana. Dengan demikian kita saksikan bagaimana Yang Mulia Kiai Ma'ruf Amin diproses, dipertanyakan di sidang pengadilan dalam kurun waktu sekitar 6 jam tanya jawab, yang tanya jawabnya itu tidak fokus, tidak terkait, dan hanya menyiksa. Tetapi ketika para ahli dari MUI, mereka tidak mau menanya karena meragukan independensi ahli itu terhadap saya. Mereka tidak menanya saya. Saya katakan kepada wartawan, saya lebih pintar daripada pengacara Ahok, makanya mereka tidak mau menanya saya. Karena saya tahu persis. Sekarang yang lebih parah, ahli yang dihadirkan oleh Ahok sebagai ahli yang meringankan telah menimbulkan perpecahan di antara umat Islam dengan mengatakan bahwa Al-Ma'idah 51 bukan monoteisme, tapi monoteisme. Yang bersangkutan alhamdulillah sudah dipecat dari MUI, dan tapi ekses daripada ini tentu tidak termati bahwa sekarang ini yang berkembang adalah dari perkara delik, dari perkara pembunuhan unsur. Maksudnya pembunuhan unsur itu perbuatan-perbuatan yang sudah nyata. Penodaan dalam agama itu dalam bentuk ujaran yang dimaksudkan dalam pasal 156A huruf A KUHP. Ujaran kata-kata ini terkait dengan situasi dan juga ada motif. Motifnya adalah agar dia ingin menang di Jakarta, agar dia tidak mau mengalami
Sehingga motifnya itu adalah jangan percaya kepada Al-Maidah 51 tentang kewajiban memilih guru muslim, jangan percaya kepada siapa saja yang menyampaikan ketentuan tersebut. Itu motifnya. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Perbuatan yang sudah jelas, ungkapan perasaan dalam bentuk kata-kata yang menodai agama Islam, ini sedang digeser, dialihkan ke masalah perbedaan tafsir, sehingga mereka berupaya mempengaruhi majelis hakim bahwa letak permasalahannya bukan pada perbuatan berupa ujaran, ungkapan kata-kata, tetapi dalam ranah perbedaan tafsir. Kalau perbedaan tafsir, tentu apabila diyakini hakim, ini akan sulit untuk mempidana perbedaan tafsir. Untuk itulah kita harus mengawal, umat harus dicerdaskan. Kita mati-matian harus menegakkan hukum dengan kejujuran dan kebenaran. Perbuatan Ahok sudah nyata. Ada niat, siapa bilang tidak ada niat, dan siapa bilang niat itu harus dibuktikan dari kesehariannya selama hidupnya. Tidak ada yang membuktikan itu. Niat itu diwujudkan dari kesengajaan. Saya bicara di sini sengaja, berarti saya dari rumah punya niat. Tidak mungkin saya tidak ada niat, saya sengaja. Saya tidak lihat dari dulu saya di sini. Nah, Ahok dia itu ada niat dan ada sengaja, tapi unsur kesengajaan ini berupa kesalahan ini yang akan digeser. Mereka akan berupaya agar menghindarkan unsur kesengajaan sehingga tidak tercukupi unsur, maka diharapkan Ahok lepas dari segala tuntutan hukum. Persoalan ini bukan sepele. Persoalan ini terkait dengan pilkada, terkait dengan pilpres, terkait dengan kepentingan geostrategik Tiongkok. Dalam tulisan saya silakan dicek bahwa ekspansi ideologi Tiongkok sangat berbahaya di Indonesia. Kalau ibarat ular yang dalam hari raya atau Imleknya umat Cina itu ada kepala, ada buntut, ular raja, ada lampion. Ahok ini lampion Pak. Kepalanya itu Tiongkok, buntutnya Indonesia. Yang namanya buntut boleh ada, boleh tidak ada, yang penting kepalanya tetap ada. Itulah filosofinya. Dan filosofi mereka bukan hanya di perdagangan. Mereka telah masuk ke dalam sistem politik, sistem hukum. Mereka telah melakukan siasat adu domba yang sama persis ketika berlakunya Undang-Undang PNPS 1995. Banyak ulama dia berdomba, banyak penodaan agama terjadi, dan memutuskan hal yang sama kita hadapi. Jadi perlu diingatkan, kita harus yakinkan bahwa pilkada dan putusan pengadilan adalah satu kesatuan yang utuh. Apabila Ahok menang pada pilkada ini, saya ragu Ahok dipidana. Kalaupun Ahok dipidana, masih ada banding. Banding kalah, masih ada kasasi. Kasasi kalah, masih ada PK. PK kalah, masih ada gerasi. Sistem itu masalahnya. Tetapi minimal Ahok harus dikalahkan dan harus diputus bersalah. Kita berharap majelis hakim diberikan kekuatan, diberikan kekuatan berpikir, bersikap dan bertindak untuk bersikap adil positif terhadap fakta-fakta yang muncul di perkara ini. Semua saksi sudah jelas, semua ahli yang memberatkan Ahok juga sudah jelas. Ada yang tidak jelas,
sudah jelas, sudah pasti karena mereka menginginkan orang bebas, tidak terbukti bersalah. Tapi sebodoh-bodohnya masyarakat yang tidak tahu hukum, yang tidak tahu politik, apakah rela kalau Al-Quran itu dikatakan sumber bohong? Kalau Ahok mengatakan dibohongi pakai Al-Quran karena dia menganggap bahwa tidak benar Al-Maidah 51 itu untuk pemimpin negara. Al-Maidah 51 menurut Ahok adalah salam kita panjatkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, kami dari pengurus Masjid Al-Munawwar menyampaikan selamat datang kepada mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pengajian rutin di Masjid Al-Munawwar, dan tak lupa pula mengucapkan permohonan maaf yang mana kami selaku yang bertepatan di sini Masjid Al-Munawwar tidak memberikan sambutan yang lebih baik kepada ibu-ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya pada acara pagi ini akan insya Allah pengajian rutin kita diisi oleh Bapak Ustadz yang telah hadir pada pagi ini, dan kami untuk tidak berpanjang-panjang bahwa kami mempersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajian pada pagi ini. Assalamualaikum